Selanjutnya pembacaan somasi yang kami kirimkan kepada Saudara Joko Widodo. Pembacaan akan dibagi pada 2 termin sekaligus. Yang pertama dibacakan oleh Abang Jahmada Girsang dan dilanjutkan oleh Abang Mulyadi. Kepada Bang Jahmada untuk dimulai dan nanti langsung lanjut ke Bang Mulyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo, ditembuskan kepada 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Pimpinan DPR RI, 3. Kejaksaan Agung RI, 4. Mahkamah Agung RI, 5. Kompolnas RI, 6. Komnas HAM RI, 7. Bareskrim Polri, ke-8 Polda Metro Jaya. Perihal somasi dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan dengan beredarnya sejumlah fitnah, pencemaran, penghasutan dan provokasi yang dilanjutkan kepada klien kami. Disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa saudara telah melaporkan klien kami ke penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dengan objek perkara berupa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Bahwa dalam laporan dimaksud kuasa hukum saudara melalui sejumlah media telah merilis sejumlah nama terlapor dalam bentuk inisial ES, RS, RHS, TT, dan K. Selanjutnya, sejumlah pendukung saudara baik Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Aswan, Jokowi Mania atau Joman, Sylvester Matutina, Solidaritas Merah Putih atau Solmed, hingga Ade Darmawan Pradi Bersatu, tanpa punya rasa malu dan tidak menghormati azas praduga tidak bersalah, presumption of innocent, mengumbar nama-nama secara terbuka di hadapan publik terhadap Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Padilla, Kurnia Tri Royani, dan kawan-kawan. Padahal saat ini kami diundang untuk memberikan klarifikasi. Penyidik tidak pernah menyebutkan nama dan atau inisial terlapor tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya hanya menjelaskan bahwa terlapor masih dalam penyelidikan. 3. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 14 Juli 2025 di Reskrimum Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang tembusannya ditujukan pula kepada klien kami selaku terlapor
melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan buka kurung SPDP tersebut diperoleh informasi: A. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, 2. Andi Kurniawan, 3. Lecumanan, 4. Maret Samuel Sweken. Terlapor 1. Egy Sujana, 2. HM Rizal Padilla Sarjana Hukum, 3. Kurnia Triyoani, 4. Rustam Effendi, 5. Damai Hari Lubis Sarjana Hukum, 6. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, 7. Rismon Hasikoran Sianipar, 8. Tipauzia Tiasuma atau Dr. Tipa, 9. Abraham Samad, 10. Mikael Benyamin Sinaga, 11. Nurdian Noviansa Susilo, dan 12. Adi Rido alias Ali Hussein. Materi laporan: dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah olah data yang untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025. 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025 saat diwawancarai media terkait adanya 12 nama terlapor dalam kasus ijazah palsu termasuk tersebut mantan Ketua KPK Abraham Samad, saudara berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang saat mendampingi saudara membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu tegas menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yaitu ES, RS, RAS, TT dan K. 6. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yang SS, RS, RAS, TT dan KK jelas menginformasikan adanya kebohongan itu berpotensi dilakukan oleh saudara atau tim kuasa hukum saudara atau keduanya. 6. 7. Bahwa jika saudara konsisten tidak melaporkan nama sebagaimana dilaporkan dugaan pencemaran dan fitnah yang saudara laporkan karena saudara merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazah saudara dikatakan palsu, maka 12 nama yang disebutkan di atas tadi saudara laporkan. 8. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama saudara dengan mengkompilasi 12 nama
terlapor dalam perkara dugaan pencemaran dan fitnah berdasarkan pasal 310, 311 KUHP, mengingat kekuatan menurut secara hukum dalam delik aduan mutlak menjadi kewenangan korban, bukan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum baik polisi maupun jasa dalam ranah delik umum yang seperti pencurian pasal 363 dan pembunuhan pasal 338. 9. Bahwa sejatinya saudara kami duga memiliki niat jahat mensrea dengan membuat laporan dugaan pencemaran dan fitnah dengan menyeludupkan ketentuan pasal 35 dan 32 ITE. Dua pasal dimaksud masing-masing ancamannya 12 tahun penjara dan 8 tahun penjara. Melalui penyeludupan hukum dua pasal dengan pasal 35 dan 32 ITE, penyidik berdasarkan kewenangan dan KUHP dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena ancamannya pidananya lebih dari 5 tahun. 10. Bahwa belakangan para pendukung saudara Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Azwan, Joman, Silvester Matutina, Solidaritas Merah Putih, hingga Adik Darmawan, Luksumanan, Pradi Bersatu begitu ofensifnya dan sangat agresif menyerang pribadi klien kami. Bahkan saudara Luksumanan tampak risih dan malu menyampaikan motif pembuatan laporan polisi untuk tujuan memenjarakan klien kami. Bahwa saudara tampak merujuk data menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah, memperjuangkan konstitusional. Bahwa akibat kasus ijazah palsu telah terjadi pembelaan dan perpecahan antara anak bangsa. Saudara tidak berusaha melarai perseruan dan dengan segera menunjuk ijazah saudara miliki. Akan tetapi saudara malah menikmati menjadi isu sebagai objek kapitalisasi publik politik untuk kepentingan pribadi saudara. 12. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13. Bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami, sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali, apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu poin yang sudah disampaikan. Memang ada satu frasa yang terlewat tadi, yakni di poin 7, yang pada pokoknya bahwa jika saudara Joko Widodo tidak melaporkan 12 nama yang di saat ini sudah menjadi terlapor, maka 12 nama ini ya demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor karena delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran dan fitnah tidak memiliki kekuatan hukum penuntutan jika ternyata saudara Jokowi yang mengaku sebagai korban pencemaran dan fitnah tidak melaporkan 12 nama tersebut. Itu yang tadi sedikit tertinggal. Singkatnya ya sudah, kalau memang tidak gentle, tidak melaporkan 12 nama, ya sudah, 12 nama ini tidak bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan buang badan melaporkan peristiwa, akhirnya ada 12 nama tidak diakui, padahal deliknya delik aduan. Selanjutnya, saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.